Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai etika guru terhadap peserta didik yang akan dijelaskan oleh saya, Dina Mesti, dan juga Mbak Kusnul Lutfiatun. Langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu pengertian etika guru. Etika adalah nilai-nilai atau norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau sekelompok orang untuk mengatur tingkah lakunya menurut kaidah-kaidah atau norma. Etika berkaitan dengan perilaku dan kebiasaan hidup yang baik, baik pada diri sendiri, seseorang maupun pada suatu kelompok masyarakat. Sedangkan guru adalah suatu profesi, di mana profesi tersebut bertujuan untuk dapat mempersiapkan sumber daya manusia atau SDM untuk menyongsong pembangunan bangsa. Dengan segala upaya, guru akan mempersiapkan pembelajaran sebaik mungkin untuk peserta didiknya. Etika guru merupakan kunci sukses pendidikan karena guru mampu memberikan contoh yang baik dan positif sehingga dapat mempengaruhi proses belajar mengajar. Lalu yang kedua itu, etika guru terhadap peserta didik. Hubungan guru dengan peserta didik dalam proses belajar mengajar merupakan faktor yang sangat menentukan. Tanggung jawab guru sangat penting bagi peserta didik karena peserta didik akan membutuhkan bantuan atau pertolongan dari guru. Guru harus mengetahui perkembangan kejiwaan peserta didik agar mempermudah proses belajar mengajar. Adapun etika guru terhadap peserta didik adalah yang pertama niat ikhlas, yang kedua kasih sayang, yang ketiga hikmah kebijaksanaan, yang keempat memilih waktu yang tepat, yang kelima memberi teladan yang baik, yang keenam menghormati kepribadian peserta didik, yang ketujuh memberikan peluang terhadap peserta didik yang menunjukkan kecerdasan atau keunggulan, yang kedelapan memberikan pemahaman menurut kadar kesanggupan para peserta didik, yang kesembilan mendahulukan memberikan pujian daripada hukuman, yang kesepuluh menghormati muridnya, yang kesebelas memberikan motivasi kepada peserta didik, yang ke-12 memperlakukan peserta didik secara adil, yang ke-13 memberikan bantuan kepada peserta didik sesuai tingkat kesanggupan, yang ke-14 bersikap tawadu atau rendah hati kepada peserta didik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai etika guru terhadap peserta didik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Kusnul. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Kusnul Lutfiatun akan melanjutkan pembahasan dari Dina Mahesti. Yang selanjutnya saya akan membahas mengenai guru sebagai teladan dan contoh. Guru di sini harus mempunyai keteladanan yang lebih dari peserta didiknya. Guru juga harus memiliki sikap-sikap moral yang baik, sopan santun, karena semua itu akan dicontoh oleh peserta didiknya. Guru juga harus mengajarkan kepada peserta didiknya keteladanan dan contoh yang baik. Namun itu semua bukan hanya tugas guru saja, melainkan peran orang tua juga sangat diperlukan karena itu semua menyangkut tentang anaknya. Berikut ini teladan atau contoh guru yang baik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memahami dan menghormati peserta didiknya. Yang kedua, menyesuaikan bahan pembelajaran dengan metode yang digunakan dan kesanggupan para peserta didiknya. Yang ketiga, memberikan motivasi dan semangat kepada peserta didik. Dan yang keempat, memberikan pengertian dan arahan kepada peserta didik yang diwujudkan dalam tindakan atau contoh nyata yang dilakukan oleh guru. Yang kelima, menanamkan dalam diri untuk terus berusaha membantu para peserta didik semaksimal mungkin demi keberhasilan para peserta didiknya. Selanjutnya, memiliki kemauan dan kemampuan beradaptasi demi kelangsungan proses pembelajaran dan kebutuhan peserta didik. Dan yang ketujuh, mencerminkan komitmen dan kecintaan pada pekerjaan sebagai guru atau tenaga pendidik. Dan yang kedelapan, yaitu selalu ingin terus belajar lebih baik dari sekian banyak peserta didik yang diajar. Untuk pembahasan yang selanjutnya, yaitu hubungan guru dengan peserta didik. Yang perlu diperhatikan antara hubungan guru dengan siswanya, yaitu yang pertama, guru sebagai pendidik hendaknya selalu menjadikan dirinya sebagai suri tauladan yang baik bagi para peserta didiknya, seperti mengucapkan salam ketika masuk ke dalam kelas, memberi contoh mengenai hal membersihkan lingkungan, yang bukan hanya mengucapkan namun juga memberikan contoh langsung dan mempraktekkannya. Memberikan contoh yang baik dengan melaksanakan sholat tepat waktu ketika berada di sekolah.
Dan yang kedua yaitu, di dalam melaksanakan tugasnya, setiap guru harus menerapkan dalam dirinya dan menjiwai setiap hal yang dilaksanakan dengan kasih sayang. Seperti halnya ketika ingin memulai mengajar, para peserta didik, guru harus menerapkan dalam dirinya untuk menjalankan tugas dengan kasih sayang dan penuh perhatian. Dan yang ketiga yaitu, guru wajib menjunjung tinggi harga diri setiap peserta didik, seperti tidak memarahi peserta didik secara berlebihan di depan teman-temannya dan tidak menjadikan masalah yang dihadapi peserta didik sebagai bahan pelajaran yang akan dibahas tanpa izin dari peserta didik yang bersangkutan, karena ini merupakan privasi yang tidak boleh dibicarakan di depan publik. Dan yang keempat yaitu guru sebaiknya mencegah usaha-usaha atau perbuatan yang menurunkan martabat atau citranya sebagai pendidik, seperti bermain HP ketika melaksanakan proses pembelajaran, menjelek-jelekan guru lain di hadapan peserta didiknya, tidak mengontrol emosinya ketika sedang mengajar. Dan yang kelima yaitu, guru sebaiknya tidak memberi pelajaran tambahan kepada muridnya sendiri dengan memungut bayaran ataupun biaya. Dan yang keenam yaitu, setiap guru dalam pergaulan dengan murid-muridnya tidak dibenarkan mengaitkan persoalan politik yang dianutnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Seperti ketika akan ada pemilihan anggota pemerintah, lalu guru tersebut mensosialisasikan partainya dengan mempengaruhi para peserta didik. Selanjutnya, cara menciptakan hubungan antara guru dengan peserta didik adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu, guru berperilaku secara profesional dalam melaksanakan tugas mendidik, mengajar, membimbing, melatih, menilai proses pembelajaran dengan baik. Yang kedua yaitu, guru membimbing peserta didik untuk memahami, menghayati, dan juga mengamalkan hak-hak dan kewajiban sebagai peserta didik, warga sekolah, dan juga anggota masyarakat. Yang ketiga yaitu, setiap peserta didik memiliki informasi secara individu dan setiap peserta didik masing-masing berhak atas layanan pembelajaran. Dan yang keempat yaitu, guru menghimpun informasi tentang peserta didik dan berdoa untuk kepentingan proses pendidikan. Dan yang kelima, guru baik secara perseorangan ataupun bersama-sama secara terus-menerus berusaha menciptakan, mengembangkan, dan juga mewujudkan suasana sekolah maupun suasana belajar mengajar yang efektif dan menyenangkan bagi peserta didiknya. Dan yang keenam yaitu, guru menjalin hubungan dengan peserta didik yang didasari rasa kasih sayang dan menghindari diri dari tindakan kekerasan fisik yang di luar batas pendidikan. Yang ketujuh, guru berusaha mencegah setiap hal yang berkaitan dengan segala sesuatu yang dapat mengganggu ataupun mempengaruhi proses perkembangan peserta didik. Dan yang kedelapan, guru membantu mengembangkan kemampuan kepribadian setiap peserta didiknya. Selanjutnya, guru menjunjung tinggi martabatnya dan juga tidak merendahkan martabat peserta didiknya. Dan yang terakhir yaitu, guru bersikap adil kepada setiap peserta didik tanpa memandang status dan kedudukan dari peserta didiknya. Itu tadi penjelasan dari kami, dari kelompok 8. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.